Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, kami informasikan bahwa acara webinar pada siang hari ini akan segera kami mulai, dan kami mohon kepada peserta webinar untuk dapat mengisi Gform isian sebagai bukti kehadiran yang nanti linknya akan tersedia pada fitur chat di aplikasi ini. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, kami mohon untuk mengaktifkan fitur videonya selama acara berlangsung dan menonaktifkan fitur audio selama jalannya acara berlangsung. Terima kasih. Monggo kepada panitia, kami mohon untuk men-share link Gform sebagai bukti kehadiran peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Bandung merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia. Bandung merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kota ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Berdiri sejak tahun 1984 di kota kembang ini, Universitas Bandung Raya telah berkiprah dan berkarya untuk negeri. Alumninya menyebar ke seluruh Nusantara hingga mancanegara mengabdikan karya untuk Indonesia. Kini, sebagai upaya menghadapi tantangan dunia global dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul dan mandiri, Universitas Bandung Raya berubah Bandung merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kota ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Berdiri sejak tahun 1984 di kota kembang ini, Universitas Bandung Raya telah berkiprah dan berkarya untuk negeri. Alumninya menyebar ke seluruh Nusantara hingga mancanegara mengabdikan karya untuk Indonesia. Kini, sebagai upaya menghadapi tantangan dunia global dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul dan mandiri, Universitas Bandung Raya berubah menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri yang siap mewarnai wajah pendidikan di kota Bandung. Dengan 4 fakultas dan 12 program studinya, siap menghantarkan para mahasiswa untuk menjadi insan yang mandiri di era global yang sangat kompetitif ini. Program-program studi yang ada didesain untuk mewujudkan sarjana yang ahli dan unggul di bidangnya, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan sehingga mahasiswa dapat berprestasi dan berani berwirausaha. Perkenalkan, saya Aldi Putra Isu, asal Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah saat ini saya mendapatkan beasiswa dari Yayasan Yatim Mandiri untuk kuliah di Universitas Bandung Raya, DPM, UICM, Prodi Manajemen. Setelah kuliah di Universitas Bandung Raya, saya berprestasi di bidang pencaksilat, juara 2 antara mahasiswa nasional. Nama saya Dede Rahmat, saya lulusan Unbar, Universitas Bandung Raya. Saya lulus tahun 96. Saya dari jurusan peternakan. Saya kerja sama Prisian Black. Saya sebagai supplier susu murni. Saya Aceh Kusmana, lulusan tahun 1990 di Fakultas Teknik Universitas Bandung Raya, jurusan Teknik Industri Tekstil. Pengalaman saya dari mulai saya menjadi kepala shift sampai kepala bagian,
sampai manajer, sampai direktur, dan sekarang menjabat di salah satu perusahaan yang terbesar di perusahaan Indonesia Korea. Nama saya Untara Hartono Somali, saya mahasiswa Universitas Bandung Raya, lulus tahun 1998 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya banyak belajar, menimba ilmu, memberikan insight buat saya pribadi untuk terus bergerak maju. Berkomitmen dalam misi mengembangkan perguruan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keislaman dan kewirausahaan, serta menjalankan Tridharma perguruan tinggi, UICM DH Umbar sudah teruji telah menghantarkan para lulusannya sebagai pebisnis, manajer, serta ahli media yang mampu berperan di berbagai industri sebagai wirausahawan atau profesional yang handal. Saya perkenalkan, nama Asep Sofian, lulusan Unbar. Saya sekarang lagi menekuni di bidang properti sebagai supervisor. Selain itu, saya juga aktif di bidang seni budaya, terutama kesenian Sunda. Untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, maka selain dari jalur mandiri dan kemitraan, UICM yang didukung Yayasan Yatim Mandiri memberikan pendidikan gratis atau beasiswa sampai lulus untuk ratusan yatim dan duafa per tahunnya. Nah, apalagi yang kita tunggu? Mari bergabung Bersama kami di UICM. UICM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk menimba ilmu dari para narasumber di siang hari ini. Acara pada siang hari ini merupakan acara puncak dari webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Insan Cendekia Mandiri dalam rangka perayaan Pekan Ilmiah. Terima kasih, senang sekali saya selaku pembawa acara pada siang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, adik, teman-teman, dan rekan semuanya. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Sodikin MPD selaku Rektor UICM. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu akan ada sambutan dari Bapak Rektor UICM, diikuti dengan pematerian sesi pertama, lalu dilanjutkan dengan pematerian sesi kedua dan diakhiri dengan doa dan penutup. Ya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, baik, kita langsung saja masuk pada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon untuk dapat mengikuti dan mengaktifkan fitur video selama pemutaran lagu Indonesia Raya berlangsung. Kami persilahkan kepada host dan tim IT untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mari kita langsung saja masuk kepada acara ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Rektor UICM kepada Bapak Dr. Andes Sodikin MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber yang saat ini membantu kita dalam memberikan nantinya inspirasi, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan ilmunya sehingga nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ini terus pekan ilmiah ini terus kita kembangkan untuk memberikan wacana, memberikan inspirasi untuk memberikan budaya akademik di kampus kita. Yang kedua, ini di samping mensyukur kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa belajar bersama. Yang kedua, mudah-mudahan dalam masih momentum akhir Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menuntaskan puasa Ramadan kita ini sampai akhir, dan puasa kita menjadikan puasa yang mampu mengantarkan kita menjadi hambanya yang muttaqin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan waktu yang singkat, saya sampaikan selamat pada teman-teman, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan tim dengan webinar ini, dengan kita bersama-sama ini terus. Jadi kalau tadi sempat ditayangkan, saya sampaikan di sini bahwa Universitas Bandung Raya, nah sekarang sudah berubah menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri per tanggal 22 April 2020. Ya sudah berubah nama, cuman memang kita masih terus mengenalkan bahwa Universitas Insan Cendekia Mandiri lahirnya itu mengikuti lahirnya Universitas Bandung Raya di tahun 1984. Nah, selamat, dan ini adalah juga bagian dari visi misi Universitas Insan Cendekia Mandiri, yang di situ di misinya adalah mengembangkan pendidikan tinggi yang bermutu, yang berbasis nilai keislaman dan keindonesiaan, dan disitulah dengan adanya prodi-prodi yang melihat di situ terkait dengan makanan halal, pangan, dan kita ingin di sini juga mengenalkan bagaimana kesehatan pangan, kesehatan di kita yang kita sebarkan ini, dan termasuk di situ adalah bagaimana kehalalannya. Dan terkait dengan makanan, tidak hanya sekedar kehalalan secara fisik dan bagaimana makan itu halal, tapi juga bagaimana memperolehnya, itu juga menjadi bagian edukasi yang nantinya ini akan teman-teman terus sosialisasikan dengan bentuk-bentuk webinar, dan mudah-mudahan mohon doa restunya di kampus kita nanti punya pusat studi atau pusat halal yang menjadi bagian lembaga tersendiri di kampus kita, sehingga nanti lengkaplah nanti kita dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai keislamannya, dan tentunya juga bagian dari pengabdian masyarakat kita. Sebagai kita karena juga ingin kampus kita ini juga menjadi kampus pemberdayaan masyarakat. Inilah, terima kasih. Ini juga menjadi bagian untuk mendukung kegiatan-kegiatan, untuk mendukung tercapainya visi misi dan teman-teman panitia. Semoga ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan kepada para narasumber, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan sekali lagi kepada seluruh peserta webinar yang baru saja bergabung, kami mohon untuk dapat mengisi Gform isian sebagai bukti kehadiran yang linknya tersedia pada fitur chat di aplikasi ini. Dan kami informasikan kembali kepada seluruh peserta webinar, kami mohon untuk mengaktifkan fitur video selama jalannya acara dan menonaktifkan fitur audionya agar tidak mengganggu jalannya acara. Terima kasih.
Ya, baik. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada acara inti kita, yaitu acara keempat, acara pematerian sesi pertama. Sebelum kita mulai acara sesi webinar pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa forum ilmiah yang kita hadiri pada siang hari ini merupakan suatu forum yang akan menambah banyak ilmu pada kita. Nah, sehingga saya harap kepada seluruh hadirin nantinya untuk dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti rangkaian acara webinar yang kami selenggarakan. Ya, baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Untuk ketentuan yang pertama, penyampaian materi kepada setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit, dan kepada seluruh peserta webinar kami mohon selama sesi pematerian diberikan untuk peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi, karena sesi tanya jawab akan dibuka setelah setiap akhir sesi selesai. Ya, baik, kita langsung saja masuk pada sesi pertama webinar Universitas Insan Cendekia Mandiri dengan tema obrolan virtual generasi milenial, tingkatkan kesehatan dengan sadar pangan halal dan aman. Untuk jalannya acara akan langsung dipandu oleh saudara moderator. Ya, baik, mungkin saya akan bacakan sedikit profil dari moderator kita di siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Mita Ramadianti STMT. Beliau ini merupakan dosen tetap sekaligus Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UICR. Beliau juga tergabung dalam tim Pusat Halal Center ITB, dan beliau ini lahir di Cimahi tanggal 23 Mei 1987. Ya, baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan jalannya sesi pematerian kepada saudara moderator, kepada Ibu Dr. Mita Ramadianti, kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mengenalkan saya. Alhamdulillah saya minta diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar Obral. Obral yaitu obrolan virtual generasi milenial dengan tingkatkan kesehatan, sadar pangan halal dan aman. Selamat siang Ibu Bapak peserta webinar, beserta teman-teman mahasiswa yang hadir dalam acara webinar ini, yang mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada acara webinar siang ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan puasa yang beberapa hari lagi ya. Baiklah hadirin sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Slamet Ibrahim DEA APT. Beliau merupakan Guru Besar Farmasi ITB. Ya, sebelum kita menyimak pemaparan Profesor, saya akan bacakan CV singkat beliau. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Profesor Slamet Ibrahim, apakah sudah bergabung bersama kita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang Bapak di webinar UICM Pak, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Ya, Bapak Profesor Dr. APT Slamet Ibrahim Surat Atmaja DEA ini beliau lahir di Subang tanggal 30 Mei 1952. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sarjana Farmasi ITB tahun 76, Profesor Apoteker ITB tahun 77, Magister di Universitas Montpellier-nya tahun 79, dan dokter di Universitas Montpellier ya tahun 81. Kemudian beliau juga sebagai dosen di jurusan farmasi FMIPA atau Sekolah Farmasi ITB dari tahun 1977 hingga sekarang. Beliau juga sebagai Kepala Laboratorium Kajian Kehalalan Produk SFITB dari tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB dari tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga sebagai anggota Senat Akademik ITB dari tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga anggota Forum Guru Besar di ITB
Kemudian riwayat jabatan di luar ITB-nya sungguh banyak sekali ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akan bacakan sedikit. Beliau sebagai panitia penyusun Farmakopi Indonesia dan suplemen dari tahun 2007 hingga sekarang, tenaga ahli di Badan Pengawas Obat Makanan RI dari 2005 sampai sekarang, panitia penyusunan Kodeks Kosmetik Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang, tenaga ahli di LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 hingga sekarang, Ketua Umum Pusat Halal Masjid Salman ITB 2016 sampai sekarang, bersama saya Pak ya, bareng-bareng. Kemudian yang terakhir, beliau juga menjadi anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dari tahun 2017 hingga sekarang. Ya, itu CV singkat beliau. Maka saya akan mempersilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Profesor untuk memberikan materinya. Silakan, Prof. Ini waktunya singkat sekali ya, jadi ya, saya betul, juga Prof. agak repot juga nanti. Tapi ya tidak apa-apa. Mohon izin untuk share. Iya, Prof. Silakan. Masih belum bisa, Prof? Ya. Sudah bisa? Belum. Dicoba lagi mungkin, Prof. Maaf. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, anggota para peserta webinar Pekan Ilmiah Obral dari UICM. Saya hormati, terima kasih atas undangan yang dilakukan pada kami untuk memberikan materi tentang pangan halal. Pada kesempatan ini saya akan memberikan paparan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengenali pangan halal. Ya. Jadi sebenarnya mengenali pangan halal itu mudah, tinggal dilihat saja di kemasannya. Kalau ada logo halalnya berarti itu adalah pangan halal. Karena menurut Undang-Undang 33 tahun 2014 jaminan produk halal, kalau makanan sudah bersertifikat halal akan ada logo halalnya dan itu dinyatakan sebagai produk yang halal. Tapi bukan itu yang maksud saya. Jadi bagaimana kita mengenali pangan halal itu mulai dari bahan sampai dengan prosesnya. Marilah kita masuki walaupun waktunya sangat singkat, mudah-mudahan bisa sampai ya. Jadi maksud dengan pangan atau makanan itu ya, pangan itu adalah makanan untuk manusia untuk membedakan dengan pakan sebagai makanan untuk hewan ya. Tapi kalau secara umum masyarakat mengenalnya sebagai makanan, yaitu suatu bahan berupa padat atau cairan yang ditelan atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut untuk menghilangkan lapar atau untuk tujuan lain. Jadi kalau makanan itu diinjeksikan, ya disuntikan, itu diinfus itu bukan makanan. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Pangan tahun 2012, pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, yaitu produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Nah, jadi pangan itu bukan hanya tadi yang sampaikan, juga meliputi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan pangan olahan. Ya, pangan olahan itu adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Nah, mengapa kita membutuhkan pangan halal? Penganut agama Islam itu diwajibkan oleh syariah Islam untuk mengonsumsi pangan yang halal dan thayyib. Ya,
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada 4 ya, ayat yang mewajibkan kita menggunakan pangan halal dan thayyib, yaitu Al-Baqarah 168, 172, kemudian Al-Maidah 88 dan An-Nahl 114. Jika umat Islam mengabaikan kewajiban tersebut, maka akan berdampak negatif pada tingkat keimanan, ibadah, dan keislamannya. Yaitu amalannya, ibadahnya tidak akan diterima, doanya juga tidak dikabulkan, dan diancam masuk neraka. Oleh karena itu, maka pangan halal harus tersedia, terjangkau, dan terjamin, sehingga umat Islam dapat mengkonsumsinya secara aman dan nyaman. Nah, mengapa pangan itu penting? Ya, pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan berkembang, ya, di samping air dan juga udara. Ya, pangan itu merupakan sumber energi dan bahan utama untuk pertumbuhan dan penggantian sel, jaringan dan organ bagi manusia. Dengan demikian, maka manusia menjadi sehat dan kuat untuk melaksanakan tugas utama manusia yang menurut agama Islam adalah pertama sebagai khalifah di muka bumi, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah memelihara peradaban dan memakmurkan dunia. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kata makanan to'amun itu dan juga kata bentukannya itu terulang 48 kali. Kemudian kata kerja makan dan memakan, ya, jadi akala yakulu itu diulang sebanyak 109 kali. Kemudian kata perintah makanlah itu kulu itu 27 kali. Kemudian kata yang berkaitan dengan minum 39 kali. Banyaknya pengulangan kata terkait makanan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan kepedulian dan perhatian pada makanan dan minuman untuk manusia. Nah, kaidah dasar halal haram yang akan diterapkan di dalam pangan halal itu adalah kaidah usul fikih. Yang pertama, hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, kemudian jadi sepanjang tidak ada dalil atau ayat nas ya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu selalu dinyatakan sebagai boleh. Ya, seperti itu. Kemudian hal yang bermanfaat adalah boleh, sementara yang berbahaya adalah haram. Jadi kita menggunakan acuan kaidah usul fikih untuk menentukan halal dan haram, ya, yang tentunya ya ada kriteria halal pertama. Yang pertama untuk halal telah dinyatakan halal oleh nas, jadi oleh Al-Qur'an dan hadis di situ. Kemudian thayyiban yaitu aman, bermutu, bermanfaat, berkhasiat, bergizi atau memenuhi syarat, ya, memenuhi persyaratan. Kemudian merupakan sembelihan sesuai dengan syariat Islam, bermanfaat dan dalam keadaan darurat, yang haram pun bisa menjadi halal. Kemudian kriteria halal haram adalah pertama telah dinyatakan haram oleh nas, Al-Qur'an dan hadis. Kemudian termasuk dalam hewan khobit atau al-khobais yaitu buruk, menjijikan, jalalah, hasyarat, ya. Kemudian yang ketiga berbahaya, membuat kerusakan dan mematikan, najis atau rijsun, memabukkan. Kemudian adalah yang terakhir diharamkan karena untuk penghormatan. Seperti kita tidak boleh atau dilarang, diharamkan untuk menggunakan bagian daripada tubuh manusia, ya, baik sel maupun gen, ya, ataupun bagian lain dalam tubuh manusia untuk makanan, kosmetik maupun obat-obatan. Ini alasannya adalah untuk penghormatan kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna. Nah, saya ambil dari Codex Alimentarius Commission tentang kriteria pangan halal ini ada 9. Yang pertama adalah pangan halal merupakan makanan yang dibolehkan berdasarkan syariat, bahan berasal dari yang halal, tidak berasal atau mengandung bahan yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam, tidak diolah, diproses menggunakan transportasi atau penyimpanan yang menggunakan fasilitas yang tidak bebas dari bahan yang haram berdasarkan syariat Islam. Selama pengolahan, proses produksi, transportasi ataupun penyimpanannya tidak bersentuhan langsung dengan makanan yang haram
atau bahan yang tidak memenuhi persyaratan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah pangan halal dapat diolah, diproduksi dengan fasilitas yang terpisah dan berbeda dengan fasilitas yang digunakan untuk pangan tidak halal. Nah, fasilitas pengolahan, produksi, transportasi, atau penyimpanan yang digunakan hanya untuk produk halal saja. Pangan halal dapat diolah, diproduksi, ditransportasi, atau disimpan menggunakan fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk pangan tidak halal, tapi bukan babi yang sebelumnya telah dibersih sucikan sesuai dengan penyucian syariah. Kemudian yang ketujuh, proses pembersihan atau pensucian ini harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian pada saat penyimpanan, transportasi, distribusi tidak bercampur atau terkontaminasi bahan yang haram. Kemudian akhirnya yang kesembilan, proses produksi dan fasilitas yang digunakan telah diaudit langsung di tempat produksi oleh auditor halal untuk menetapkan status kehalalannya. Jadi ada 9 kriteria pangan halal menurut Codex Alimentarius Commission. Ya. Nah, kemudian untuk identifikasi kehalalan bahan pangannya, kita menggunakan jalur seperti ini, skema seperti ini. Asal bahan pangan, ya, jika hewan haram sebagai sumbernya itu langsung haram. Tidak ada dalil apapun karena sudah diharamkan. Kalau hewan halal, itu harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak disembelih dengan secara penyembelihan syariat Islam, itu bisa haram. Ya. Kemudian asal bahan pangan itu dari tumbuhan, mineral, kimia, mikroba, dan rekayasa genetik, ya jika seandainya itu berbahaya, maka itu haram. Ya. Kemudian jika menggunakan bahan yang haram di dalam proses, ya dalam prosesnya atau di dalam pertumbuhan, misalnya untuk mikroba ada bahan haram, maka kalau ada adalah haram, kalau tidak ada sudah halal. Jadi gampang sekali menetapkan atau mengidentifikasi kehalalan bahan pangan ini. Namun kita tahu bahwa ya di dalam perkembangan ilmu dan teknologi proses ya dan juga produksi itu telah menghasilkan bahan-bahan yang diragukan kehalalannya karena kemungkinan bahan bakunya itu berasal dari sesuatu yang telah diharamkan. Ya, jadi ini yang menyebabkan pangan olahan itu menjadi syubhat. Ya, jadi bahan baku utamanya mungkin saja berasal dari yang haram, bahan tambahannya berasal dari haram, bahan penolongnya berasal dari yang haram, maka pangan olahannya itu bisa menjadi haram. Ini yang menyebabkan kenapa pangan olahan itu dinyatakan sebagai syubhat karena kemungkinan bahan-bahannya itu belum jelas status kehalalannya. Ya. Kategori pangan itu ternyata ada 6 sebenarnya. Yang pertama ada daging hewan ternak dan unggas, ikan dan makanan hasil laut, kemudian susu dan produk susu, tanaman dan sayuran, bahan tambahan pangan, dan produk sereal dan confectionery ya atau kue-kuean. Nah, mari kita melihat satu persatu. Daging hewan itu ingat bahwa di dalam hewan itu ada hewan haram ya. Yang pertama babi, binatang buas, burung bercakar, hewan lain yang dinyatakan atau diharamkan sesuai dengan hadis. Kemudian bangkai yaitu yang mati tanpa disembelih, kemudian darah yang mengalir. Kemudian hewan halal yaitu hewan darat itu adalah wajib disembelih syariat Islam sesuai dengan syariat Islam yaitu ruminansia dan unggas ya. Yang langsung statusnya halal adalah semua yang berasal dari laut ya termasuk bangkainya pun ya halal. Ikan air tawar karena ini dikiaskan, belalang sesuai dengan hadis, telur unggas, susu hewan halal. Jadi yang haram itu susunya itu haram dan madu lebah. Jadi ini adalah paduannya seperti itu. Kemudian identifikasinya jadi kita lihat di sini bahan hewan itu kalau ikan ya langsung tidak kritis ya. Kemudian tapi kalau pada saat pengolahannya itu bisa menjadi kritis karena kemungkinan menggunakan bahan yang haram ya. Kalau tidak kritis. Susu dan telur ya itu langsung halal tetapi ya kalau ada pengolahannya ya jadi bisa kritis kalau tidak ada pengolahan ya, atau pengolahannya tidak menggunakan sesuatu yang diharamkan itu tidak kritis. Kalau daging, kalau hewan haram ya. Hewan halal itu lakukan penyembelihan dengan syariah
Ya kalau tidak disembelih secara syariah dia haram, kalau disembelih dengan secara syariah adalah tidak kritis, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ikan dan siput, ya. Ikan yang siput itu kita tahu bahwa ya tanpa pengolahan ikan dan siput itu karena ini produk atau dari laut ataupun dari air tawar maka dia tuh halal, ya. Dengan pengolahan sederhana, misalnya dipepes, kemudian digoreng dan lain sebagainya, dia tetap halal. Tapi kalau di dalam proses pengolahannya tuh mengandung sesuatu yang diharamkan atau najis, maka bisa menjadi kritis. Kalau tidak ada, maka tidak kritis. Berikutnya adalah susu dan dairy product, ya. Jadi dairy product ini banyak sekali, ya. Jadi dairy product atau makanan minuman yang digunakan yang berbasis susu, misalnya yogurt yang paling populer sekarang di kita, yaitu kita harus menetapkan susunya itu susu harus dari hewan halal, ya. Jadi sapi dan kambing boleh, unta, ya, tetapi kalau yang diharamkan susunya menjadi itu, makanya titik kritis pertama itu susunya. Kemudian yang kedua adalah penetapan padatan susu. Di sini biasanya ditambahkan bahan padat berupa bubuk skim, whey atau casein yang halal, ya, yang halal. Kalau yang berasal dari yang diharamkan menjadi ada. Kemudian juga penambahan starter yang halal, misalnya Lactobacillus bulgaricus. Ya, jadi di mana pertumbuhannya atau bahan pertumbuhan atau medium pertumbuhannya itu yang harus halal dan suci. Kalau mengandung sesuatu yang diharamkan atau najis, maka itu tidak bisa digunakan dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian tanaman, buah dan sayuran ini adalah pada prinsipnya adalah halal kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan, ya. Jadi kita lihat di sini bahan nabati ini pada umumnya halal, ya. Bisa menjadi haram jika beracun, membahayakan, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia sampai dengan mematikan. Dan pada pengolahannya digunakan bahan haram ataupun najis, ya. Kemudian jadi tanaman atau buah dan sayuran itu pada prinsipnya ada halal, namun jika dalam proses pengolahannya, ya, jadi menggunakan sesuatu yang telah diharamkan maka menjadi kritis. Kalau tidak menggunakan bahan yang haram atau najis bisa tidak kritis, ya. Di sini syaratnya tadi bahwa tidak boleh memabukkan, beracun maupun membahayakan manusia. Kemudian pangan dari sereal dan kue, ya, itu sereal itu dari biji-bijian, misalnya dari tepung, beras, terigu, singkong dan lain sebagainya. Itu tidak jadi masalah karena itu dari tanaman, tetapi titik kritis kehalalannya manakala kita menggunakan bahan tambahan pangan yang bisa haram atau subhat, ya, atau ya najis dan lain sebagainya, seperti misalnya gelatin bisa berasal dari babi. Walaupun gelatin itu bisa aja dibuat dari sapi, ikan ataupun dari rembulan. Kemudian bahan pengemulsi itu yang berasal dari hewan, hati-hati, misalnya monogliserida, digliserida, polisorbat ini juga bisa menjadi titik kritis, ya. Kemudian krim liker yang mengandung khamar, ya, ini hati-hati. Lemak hewan untuk loyang dan pelepas kue, ya, hati-hati. Dan sistein misalnya untuk donat, pizza ini juga jangan berasal dari rambut manusia, ya, seperti itu. Nah, pangan hasil rekayasa genetik itu pada prinsipnya boleh, ya, tapi kalau membahayakan, misalnya menimbulkan alergi pada manusia yang menggunakannya, maka itu bisa dilarang atau bisa diragukan, ya, kehalalannya. Walaupun dalam Al-Quran dan hadis tidak menerangkan secara tegas hukum penggunaan produk rekayasa genetik. Nah, oleh karena itu maka kita menggunakan kaidah umum, yaitu produk yang dihasilkan dari bahan yang haram adalah haram. Jadi harus hati-hati di mana, ya. Kalau misalnya menggunakan gen babi, ya pasti itu adalah haram, ya. Kemudian yang kedua adalah pada dasarnya halal selama tidak membahayakan manusia, ya. Kemudian produk rekayasa genetika halal jika berasal dari gen hewan yang halal. Sebaliknya jika dari gen berasal dari hewan haram, itu adalah haram, ya, seperti itu. Kemudian bahan tambahan pangan, nah ini yang paling banyak digunakan, ya. Dan ini sama seperti tadi bahwa kaidahnya adalah jika bahannya
adalah haram, maka produknya menjadi haram, seperti itu. Jadi banyak sekali ya bahan tambahan itu ada 25 ya kategorinya, sehingga kalau dibahas satu persatu agak sulit ya untuk waktunya tidak cukup untuk menerangkannya. Itu yang penting saya akan mengambil ya satu pasal, yaitu pasal 75 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Jadi ada ambang batasnya. Kemudian bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, misalnya asam borat, formalin, dan lain sebagainya, yaitu dilarang digunakan. Ketentuan mengenai ambang batas akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan juga peraturan Badan POM yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah alkohol dalam pangan. Ya, keberadaan penggunaan dan status kehalalan alkohol dalam pangan itu sering dipertanyakan. Ya, alkohol selalu dikaitkan dengan khamar yang memabukkan, yang secara jelas telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk meminumnya, dan diperjelas keharamannya oleh hadis Rasulullah SAW. Kandungan alkohol di dalam pangan olahan tidak boleh lebih dari 0,5%. Tapi kalau untuk sebagai bahan baku di dalam ini, maka kita melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang hukum alkohol, ya, penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram. Penggunaan alkohol hasil industri non khamar untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Penggunaan alkohol hasil industri non khamar untuk proses makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya bisa haram apabila secara medis membahayakan. Nah, demikian uraian singkat dari saya tentang pangan halal itu. Hatur nuhun, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof telah memaparkan beberapa hal yang begitu menarik tentang kehalalan yang dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari tentunya Prof. Silakan kepada hadirin Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya bisa chat atau raise hand. Sebentar. Saudara Haura. Iya, ada Haura Nadia. Silahkan dibuka videonya dan ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Misalnya kan kotoran itu kan haram ya, Pak. Tapi MUI menghalalkan kotoran luwak gitu yang jadi kopi gitu. Itu sebenarnya gimana ya, Pak? Itu sebenarnya halal atau haram gitu. Nah, terus pertanyaan. Jadi kotoran itu najis ya. Kotoran luwak itu najis ya, tapi bukan mugolado ya. Najisnya menajis agak ringan ya. Jadi sama dengan kotoran-kotoran manusia, kotoran hewan-hewan lain, kecuali kalau memang itu kotoran anjing dan babi itu lebih tinggi ya, lebih berat kotoran. Nah, luwak itu dia memakan kopi ya, tapi hanya kulitnya saja ya. Jadi kulitnya dimakan tapi bijinya itu tidak. Giginya pun juga tidak memberikan bekas terhadap ya. Jadi tidak ada goresan-goresan di dalam kopi itu tersebut ya. Nah, berdasarkan uji titik kritis kehalalannya itu bisa dilihat bahwa yang penting itu bahwa karena itu dia najis, mutanajis, maka harus dibersihkan secara syariah, yaitu cukup dengan dibersihkan menggunakan air sampai warnanya, baunya, rasanya hilang ya. Jadi yang kotoran tadi baunya, rasanya, dan warnanya dari kotoran itu hilang dari biji-biji kopi tersebut ya. Jadi kritisnya itu adalah dalam pencucian. Jadi kalau sudah mencuci bersih, kemudian dikeringkan, kemudian disangrai ya, kemudian seterusnya nggak jadi masalah. Jadi di situ yang ini. Walaupun ada sebagian yang mengatakan karena itu adalah bagian dari kotoran, itu menjadi makruh atau juga haram ya. Tapi Majelis Ulama Indonesia itu sudah menetapkan bahwa kopi luwak itu
sudah dinyatakan. Nah, penjelasan seperti itu ya, penjelasan seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih juga Haura. Ya, di chat ini ada yang bertanya, Prof. Ya. Bagaimana cara mengetahui gen babi pada makanan, katanya Prof. Apa bisa diketahui berdasarkan fisik dan rasa? Mangga Prof, silakan. Ya, kalau ditinjau dari fisik kemudian rasa ya enggak lah ya. Jadi memang harus ada analisis yang lebih mendeteksi yang lebih sensitif gitu ya. Nah, kemudian walaupun alat pendeteksi itu mempunyai kendala juga adalah batas deteksi ya. Sementara untuk mendeteksi kehalalan itu mutlak ya. Mutlak harus 100%. Ya, halal itu 100%, tidak boleh 96 atau 99,9 itu halal. Jadi ada sedikit saja yang haram, maka haram hukumnya, kan seperti itu. Nah, kelemahan dari pendeteksian itu adalah jadi tadi ya. Jadi ada batas deteksinya yang menyebabkan kita tidak sempurna mendeteksi. Oleh karena itu maka harus dilakukan audit ya. Ya, kalau kita melakukan audit akan terlihat bagaimana ya pada proses pembuatan dari A sampai Z itu akan ketahuan oleh auditor gitu ya. Jadi dia menggunakan gen atau enggaknya itu kan akan kelihatan pada prosesnya itu. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kenapa ya undang-undang itu melakukan audit oleh auditor halal ya. Dan kalau meragukan baru kita melakukan analisis. Dan analisisnya itu harus dicari atau digunakan analisis metode-metode yang memberikan analisis yang sangat-sangat ya dedicated, yang sangat sensitif, kemudian sangat ya presisi dan lain sebagainya ya. Jadi analisanya bisa dilakukan ya seperti itu. Ya, tetapi tadi itu batas deteksinya itu yang menyebabkan kita tidak bisa 100% mendeteksi adanya gen tersebut ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan lagi Prof. Izin bertanya, untuk produk halal sekarang diambil alih oleh pemerintah atau DEPAG. Mengapa? Bagaimana dengan produk-produk yang sudah mendapat sertifikat halal dan dari MUI? Dan apakah peran MUI sekarang dalam rangkaian proses halal terhadap makanan dan minuman? Bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ya pasal 4 itu menyatakan bahwa produk ya yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Ya, itu bahwa ya jadi semua produk itu harus bersertifikat halal, dan sertifikasi halal sekarang itu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu pasal 6 di situ ya. Nah, kemudian jadi sertifikasi halal dilaksanakan bukan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, tetapi oleh BPJPH Kementerian Agama. Itu amanat undang-undang. Mengapa? Ya, itu pertanyaan tadi mengapa? Karena undang-undang mengamanatkan pemerintah atau negara harus melindungi masyarakat, bukan. Sementara MUI itu kan organisasi masyarakat. Jadi ya tugasnya harus tugas negara kan gitu ya. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 33 JPH ya. Nah, sekarang peran MUI di mana? Jadi peran MUI itu tetap ada, yaitu pada penetapan status kehalalannya yang dilakukan secara isbat, sidang isbat oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Komisi Fatwa tadi membuat keterangan ya hasil dari isbat itu apakah dia halal atau tidak halal ya begitu. Nah, berdasarkan keterangan tertulis halal ya dari Majelis Ulama Indonesia, BPJPH baru boleh mengeluarkan sertifikat halal. Ya. Kemudian yang kedua, LPPOM MUI itu menjadi lembaga pemeriksa halal sesuai dengan Undang-Undang JPH. Tugasnya adalah memeriksa, mengaudit ya, mengaudit ya, manakala dia ditunjuk oleh BPJPH untuk memeriksa
ya kehalalan suatu produk, LP POM baru boleh ya, karena yang memegang peranan itu sekarang adalah BPJPH menunjuk LP POM sebagai LPH ya. Sekarang LPH itu udah banyak ya, udah ada 11 ya. Yang awalnya adalah LP POM karena secara sejarah 32 tahun melakukan sertifikasi halal, jadi dia mendapat privilege menjadi LPH otomatis ya, diberikan kewenangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Sukopindo dan PT Surveyor Indonesia itu BUMN ya sudah mendapat sertifikat. Kemudian sekarang tambah 8 ya LPH yang sudah mendapatkan sertifikat dan akreditasi dari BPJPH, termasuk ya LPH Masjid Salman ITB ya. Yang ke-8 itu ada dari situ. Nah, yang lainnya Anda tinggal lihatnya. Jadi mudah-mudahan LPH Masjid Salman ITB termasuk Ibu Meti ya, Ibu Mita ya, jadi ikut ya di situ, jadi bisa berkembang ya, cepat menjalankan tugasnya sebagai LPH. Jadi walaupun diambil alih ya, istilahnya pengambil alihan, tapi jadi bukan mengambil alih, tetapi apa namanya tugas sertifikasi itu oleh negara ya, jadi negara. Nah, kemudian negara menunjuk Kementerian Agama membentuk BPJPH. BPJPH itu dibentuk oleh peraturan presiden ya. BPJPH itu peraturan presiden karena otomatis kan presiden yang bertanggung jawab sebagai yang menjalankan amanat undang-undang pasal 29 kalau tidak salah. Demikian mengapa ada perubahan sertifikasi halal yang dulunya volunteer, sukarela, sekarang menjadi wajib ya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaannya itu sangat banyak, Prof. Tapi karena waktu, jadi mohon maaf karena waktu yang singkat, sesi pertanyaannya saya cukupkan. Jika masih ada yang penasaran, bisa chat ke panitia, Prof. Nanti Ya. mungkin saya akan kirimkan ke Profesor kalau masih ada yang penasaran. Terima kasih, Prof. atas waktu dan kedatangannya di webinar Pekan Ilmiah Universitas Insan Cendekia Mandiri. Semoga ilmu yang diberikan oleh Profesor dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa sehat walafiat semuanya. Akhir dari sesi ini, silakan kameranya dibuka semua untuk sesi foto. Silakan bagian dokumentasi Bu Duhita dan MC. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bu Mita yang telah membantu jalannya acara untuk webinar sesi pertama. Dan sebelum kita masuk pada webinar sesi kedua, kepada seluruh peserta kami mohon untuk kondisi baik, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Kepada Bu, mohon dikondisikan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya Duhita, izinkan saya untuk memandu sesi dokumentasi. Di sini terdapat 9 slide. Saya mulai dari slide pertama. Sebelumnya mohon diaktifkan terlebih dahulu kameranya, Bapak Ibu. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Maaf, sebentar. Baik. Slide keempat, 1, 2, 3. Ya. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak
Sesi 1 webinar UICM sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua kepada Bapak Profesor Slamet Ibrahim selaku narasumber sesi 1. Apabila ingin meninggalkan room Zoom atau ingin tetap stay di room online, persilakan. Ya, baik, kita langsung saja masuk pada sesi kedua webinar UICM. Untuk jalannya acara akan langsung dipandu oleh saudara moderator Ibu Mita kembali. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Bu Mita untuk memandu jalannya acara sesi webinar yang kedua. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Mita. Terima kasih MC. Kembali lagi dengan webinar kita dengan webinar obrolan virtual generasi milenial dengan tingkatkan kesehatan sadar pangan halal dan aman. Semoga masih semangat ya teman-teman, ibu bapak sekalian yang hadir di sini. Sudah pesertanya sudah hampir 200, tadi saya lihat ada 200 lebih. Semoga masih semangat untuk mendengarkan narasumber kedua yang tentunya tidak kalah menarik dari narasumber pertama. Beliau merupakan Dr. Prama Aditya BMed SC MKes AIFO. Halo dok, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo dok. Halo Bu Mita. Iya Bu Mita, sehat. Alhamdulillah dok. Ya, beliau merupakan dokter yang lagi hits ya dok ya, lagi hits nih ke Indonesia. Alhamdulillah. Di kalangan milenial tentunya ya. Beliau juga sebagai direktur di Klinik Seruni Bandung. Sebelum kita menyimak pemaparan dokter, saya akan bacakan CV singkat beliau. Wah, sebelum saya bacakan, selamat ulang tahun dulu nih dok ya. Iya, terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Mita. Iya. Nama beliau Dr. Prama Aditya BMed SC MKes AIFO. Beliau merupakan Direktur Klinik Pratama Seruni. Alamat kliniknya di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung. Beliau jam kerjanya Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 19. Sabtu di jam 8 sampai jam 15. Beliau lahir di Bandung 24 April 1986. Apabila yang ingin menghubungi beliau bisa di nomor telepon 0819 5731 5141. Atau ingin email beliau juga bisa untuk konsultasi ya dok ya di dokter@gmail.com. Riwayat pendidikannya saya bacakan sedikit. Beliau dari SMA Negeri 3 Bandung, dari Universitas Indonesia Jakarta, Fakultas Kedokteran Umum tahun 2003 hingga 2010, di Universitas of Melbourne, Australia, dia mengambil AMS program atau Advanced Medicine Science hingga tahun 2007, kemudian beliau juga di Universitas Pajajaran, S2-nya Faal dan Kesehatan Olahraga hingga tahun 2012. Pengalaman kerja beliau banyak sekali, saya bacakan sedikit. Beliau merupakan dokter umum di Balai Pengobatan Ashifa Cianjur, dokter umum di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung, tim medis pada seleksi atlet PON Jabar di tahun 2010, tim medis di KONI Kota Bandung 2010 hingga 2012, tim medis pada SEA Games tahun 2011, pengurus Perdaweri Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2021. Pengalaman sebagai pembicara atau narasumbernya banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya nggak akan beres nih dok. Dari tahun 2012 hingga 2021, beliau banyak sekali pengalaman sebagai pembicara dan narasumbernya. Untuk konsultasinya juga dia bisa juga sebagai dokter diet loh, teman-teman. Oke, kayaknya tidak panjang-panjang ya. Kini saatnya kita mendengarkan dan menyimak pemaparan dari narasumber kedua kita, Dr. Prama Aditya, tentang mengenal akar masalah dari banyak penyakit. Waktu dan tempat, saya persilahkan dok. Siap, bangga hatur nuhun atas perkenalan saya panjang sekali ya Bu Mita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Prama Aditya. Saya diminta oleh panitia dari acara ini ya, kita untuk obrolan virtual. Oke, mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi, saya diminta untuk ngasih ceramah singkat. Nah, jadi saya jujur bingung, karena kan dapetnya cuma 15 menit. Jadi saya akhirnya ambil satu
kondisi yang banyak orang belum tahu yang disebut namanya insulin resistance. Dan sebetulnya ini adalah kondisi di mana sangat bisa menjadi akar masalah untuk banyak penyakit yang banyak mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian alami sekarang. Oke, ini kurikulum sudah dijelaskan tadi. Nah, saya mau ngasih sedikit sudut pandang baru terkait cara kita memandang suatu penyakit. Kan kalau sekarang misalkan ada orang dengan penyakit jantung, alergi, siklus mens tidak teratur, diabetes, tekanan darah tinggi, kecemasan, segala macam. Itu tuh sebetulnya adalah manifestasi dari berbagai kondisi yang tidak bagus di dalam badannya seseorang. Jadi kalau bahasanya, sebetulnya semua penyakit itu bisa disembuhkan, tapi dengan syarat akar masalahnya itu diperbaiki. Dan kalau kita lihat di sini kan akar masalahnya banyak nih, ada gangguan dari pencernaan, misalkan orang-orang yang ada keluhan penyakit mah, ada kurang olahraga, ada kurang gizi, kurang tidur, ini banyak banget zaman sekarang. Atau dietnya nggak bagus, atau stresnya tinggi, banyak paparan racun, banyak peradangan. Ini baru yang simple-simpelnya yang bisa kita handle. Belum masalah emosi, masalah psikis, masalah stres juga bisa mempengaruhi ke banyak penyakit yang ada di daun di pohon ini. Nah, karena waktunya singkat, saya cuma bisa bahasnya soal makanan dulu ya, yang paling simpel. Nah, saya mau bahas dulu soal dari sekian jenis makanan, kita fokusnya tuh ke satu kategori dulu, yaitu gula. Jadi saya mau bahas tentang siklus gula di dalam darah ketika kita itu makan gula. Jadi yang harus teman-teman tahu, sebetul-betulnya badan manusia itu bisa bikin gula darah sendiri. Kira-kira kalau ditotalin dalam gram itu sebanyak 1 sendok teh. Dan itu tuh sudah cukup buat badan orang untuk hidup. Jadi ketika kita makan glukosa itu akan masuk ke dalam darah memproduksi insulin untuk mindahin gula ke 3 gudang, liver, otot, sama lemak, supaya gulanya kembali ke normal. Simpelnya begitu. Nah, pindah ke sedikit lebih detail bahwa insulin itu gunanya seperti kunci untuk mati begitu kapasitas gudangnya itu kepenuhan dan badan itu tetap dikasih gula. Misalkan teman-teman masih tetap makan makanan yang mengandung gula seperti roti atau nasi misalkan. Itu badan itu akan kompensasi dengan meningkatkan jumlah insulin. Karena si gudang-gudangnya itu gerbangnya itu nggak mau kebuka pintunya. Jadi itu yang kita bilang namanya resistensi insulin. Nah, kalau secara gambaran gampangnya, teman-teman sekalian harus hati-hati kalau misalkan sudah punya gejala yang gambar sebelah kiri bawah ini. Gambar di mana buku-buku jari, yang bagian sendi-sendinya itu sudah mulai menghitam. Itu bukan pertanda kelamaan kena matahari, bukan. Atau karena ada lipatan jadi menghitam, gitu aja bukan. Itu penyebabnya sebetulnya karena teman-teman sekalian tubuhnya sudah terlalu banyak dibombardir oleh gula. Gitu. Jadi lipatan-lipatannya itu bukan cuma di lipatan buku-buku jari, tapi termasuk di leher, di belakang leher biasanya, di ketiak, di selangkangan, di bagian lipatan celana, itu bisa. Jadi kalau kalian sudah punya keluhan-keluhan seperti itu, atau bahkan beberapa kasus di bibir, gitu. Atau di siku atau di lutut. Jadi kalau misalkan sudah ada perubahan warna ke arah menghitam, atau awalnya biasanya kering, itu sudah harus istilahnya mawas diri untuk merubah jenis makanan, mulai mengurangi gula. Yang kedua juga yang paling suka gampang didiagnosa oleh diri sendiri adalah kita nyebutnya namanya skin tag. Atau kalau bahasanya kan kalau bahasa Bandungnya kita bilangnya daging jadi. Jadi ada tiba-tiba ada struktur kulit yang mencuat dari permukaan kulit lainnya yang bisa ditarik tapi tetap ada akarnya. Nah itu sebetulnya penyebab awalnya tuh dari hormon insulin di dalam badannya sudah terlalu tinggi karena gudang-gudang yang tadi sudah mulai kepenuhan. Itu hati-hati. Kalau keluhan-keluhan lain standar biasanya kegemukan, terutama di area perut, gampang lapar, tekanan darah tinggi, gampang kembung juga bisa. Penjelasannya terlalu detail, tapi inti dasarnya ketika orang itu terlalu banyak makan gula dan tepung, si gula dan tepung itu akan memberi makan ke jamur atau ragi yang ada di usus kita. Sehingga usus kita itu terlalu penuh dengan populasi jamur. Sehingga setiap kali nanti kita makan gula-gulaan atau tepung-tepungan itu gampang kembung. Jadi perutnya tuh gampang kayak buncit kayak orang hamil. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya keluhan seperti itu, hati-hati. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke area teknis, ke area hasil lab. Jadi gini, terkadang kalau
biasanya sih kami para dokter, kami itu selalu bisa minta ngetesnya tuh kan untuk pencegahan penyakit diabetes adalah gula darah puasa. Tapi sebetul-betulnya kalau diteliti lebih lanjut, si gula darah puasa itu baru akan bermasalah, dalam arti baru akan meningkat kadarnya, kalau produksi insulinnya udah mulai jebol. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ada 3 warna ini kan, kalau kita lihat gula darah, istilahnya gini, gula darah itu akan selalu dipertahankan senormal mungkin oleh badan selama insulinnya masih bisa keep up atau masih bisa ngejar produksinya supaya gula darahnya bisa turun. Tapi begitu gula darahnya udah mulai naik, sebetulnya berarti insulinnya tuh udah mulai nggak bisa ngejar. Nah, maksud saya sharing ini adalah sebetulnya kan mungkin teman-teman sering mendengar ada keluarga atau kerabat bilang, saya mendadak kena diabetes. Gula darah saya sebelumnya normal, sekarang udah melebihi 100 atau 120 misalkan. Sebetulnya konsep ini tuh sayangnya tuh sebenarnya bisa dicegah loh. Dalam arti kalau kita bukan ceknya gula darah tapi insulin puasa, kita bisa mencegah seseorang terkena penyakit resistensi insulin atau diabetes. Karena kadar hormon insulin itu baru akan meningkat itu 5 tahun sampai 10 tahun sebelum gula darah meningkat. Jadi teman-teman kalau misalkan kapan-kapan mau cek lab, coba ceknya insulin puasa yang 12 jam, nanti lihat hasilnya berapa. Kalau hasilnya masih di antara 5 sampai 8 itu masih normal. Kalau udah di atas 8 itu berbahaya. Berbahayanya apa? Penyakit-penyakit ini yang ini saya merangkum banyak kondisi-kondisi penyakit yang bisa disebabkan karena resistensi insulin. Yang paling banyak kalau misalkan di para wanita atau istilahnya perempuan-perempuan yang umurnya masih masa-masa mensnya masih lancar, itu banyak yang mengalami siklus mensnya mulai tidak teratur, mulai istilahnya belang betong gitu ya, mulai sebulan dapat, sebulan enggak, bahkan ada yang 3 bulan dapat, terus 3 bulan lagi enggak, 6 bulan enggak dapat itu bisa, itu satu. Yang kedua fatty liver atau perlemakan di hati yang biasanya karakteristiknya adalah perutnya buncit atau bagian mata yang warna putihnya itu mulai agak keruh, mulai agak kuning. Atau misalkan kalau di orang-orang tua, kondisi penyakit pikun, sakit-sakit sendi, kegemukan, migrain, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Jadi banyak sebetulnya penyakit-penyakit yang tidak kita sangka berhubungan dengan urusan dengan gula, tapi ternyata sangat berhubungan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin sedikit tentang faktor resiko. Salah satu faktor resiko orang-orang itu mengalami resistensi insulin adalah dari lingkar perut. Jujur saya lebih senang ngajarin pasien terkait lingkar perut daripada BMI atau indeks massa tubuh. Karena indeks massa tubuh itu punya kelemahan, dia cuma pedulinya kilogram berat badan dibagi tinggi badan saja tanpa mementingkan berat otot, berat lemak, dan berat tubuh lainnya. Sedangkan kalau lingkar perut itu cukup signifikan karena yang membuat lingkar perut itu menjadi maju pasti lemak, nggak mungkin otot. Contohnya kalau kita bilang Mas Aderai yang bodybuilder itu, beliau tuh beratnya 95 kilo. Secara BMI beliau tuh masuknya overweight menuju obes. Tapi kita nggak akan bilang beliau itu obes karena bentuk badannya banyaknya otot yang besarnya dan perutnya rata kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengukur kadar kesehatan, resiko penyakit, mulailah dari lingkar perut. Gampang kok, tinggal pakai meteran di atas pusar. Kalau misalkan pria, targetnya tuh di bawah 90 cm, itu sehat. Kalau wanita di bawah 80 cm. Kalau misalkan udah naik dari 90 atau 80 cm, itu berarti sudah ada istilahnya warning atau peringatan dari tubuhnya sendiri bahwa pola hidupnya mungkin sudah harus dirubah. Oke, sekarang kita bahas solusi. Sebelum bahas solusi, kita bahas dulu kategori nutrisi secara simpel adalah 6 kategori nutrisi, ada karbo, protein, lemak, dan kandungan di dalam makanan tersebut ada vitamin, mineral, dan air. Yang bakal kita bahas itu adalah apa makanan yang merespon tinggi terhadap yang membuat hormon insulin tinggi. Itu mungkin teman-teman sudah bisa menebak, jawabannya adalah karbohidrat. Jadi dibandingkan dengan daging atau lemak, karbo itu justru yang paling bikin gula darah meningkat sehingga produksi insulin pun harus ngejar supaya bisa nurunin kadar gula darah. Nah, tipe-tipe karbo itu sebetulnya banyak. Simpelnya kita bagi 3. Ada yang murni gula, ada serat, ada pati. Oke? Yang paling jahat tentu saja yang paling kiri yaitu yang gula. Karena nggak ada seratnya sama sekali. Nah, kalau ngomongin gula, jenisnya tuh banyak sekali.
ini nanti saya share ke panitia, jadi kalau teman-teman mau baca lagi silahkan, mau screenshot juga silahkan. Tapi mohon diwaspadai bahwa jenis-jenis gula itu banyak sekali namanya, tapi menurut badan hanya bisa dibagi menjadi 2, glukosa dan fruktosa. Tapi jenisnya banyak. Kalau kan tadi kan Prof. Slamet sudah membahas tentang si jenis-jenis makanan, jenis-jenis gula gitu. Nah, ini versi detailnya gitu. Nah, kalau dari saya, simpelnya gini, kalau orang itu mau lebih sehat, coba hindari makanan-makanan yang terlalu diolah. Proses pengolahannya terlalu tinggi sehingga seratnya pada hancur, dan juga hindari makanan-makanan atau minuman yang tinggi gula. Karena pada dasarnya badan kita itu nggak butuh gula sebanyak itu. Toh badan tuh bisa bikin gula sendiri. Gitu. Yang berikutnya, hati-hati terhadap gula di minuman. Sebenarnya kan bisa ya kita baca nutrition fact-nya itu karbonnya berapa, gulanya berapa. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa 1 bongkah gula batu ini itu setara dengan 4,5 gram gula pasir. Kita butuh cuma 4 gram gula sehari. Ini istilahnya kayak merek-merek ya, tinggal dilihat di sini ya. Ada yang mereknya yang teh kotak ini misalkan, itu 5 bongkah loh. Berarti kan istilah kita beli 1 teh botol itu udah setara dengan 20 gram lebih gula. Hati-hati. Jadi kadang-kadang orang tuh suka kecolongannya itu dari minuman, bukan dari makanan aja. Nah, terus sedikit saya mau bahas tentang glycemic index. Jadi glycemic index itu adalah ukuran yang sudah diukur oleh banyak peneliti yang mencerminkan seberapa besar kenaikan kadar gula di dalam darah ketika makanan itu dimakan. Jadi target kita adalah sebisa mungkin makan itu yang low GI, bukan yang high GI atau glycemic index. Ini saya kasih contoh beberapa jenis dari kategori sayur, buah, karbo, sereal, dan segala macam yang istilahnya kita targetnya tuh pengennya tuh yang GI-nya tuh yang di 0 sampai 55. Itu yang kategorinya low glycemic index, yang indeks glikemiknya rendah. Jadi sebisa mungkin kita hindarin yang indeks glikemiknya tinggi, yang 70 sampai 100. Yang menariknya, saya banyak nemu pasien-pasien angkatan milenial yang seneng banget makan ini, instant oatmeal. Oatmeal instan dengan merek yang itu ya, tahu pasti. Ternyata gula kadar indeks glikemiknya tuh tinggi loh di 83. Nggak terlalu beda jauh sebetulnya sama nasi putih. Jadi kadang-kadang kita tuh harus lebih kritis, jadi jangan main percaya aja karena ada iklannya begitu, jadi oh pasti benar. Itu kita harus kritis ya teman-teman. Jadi silahkan ini di screenshot atau nanti mau Google sendiri tentang indeks glikemik makanan. Jadi bisa dipilih makanan-makanan apa aja yang bisa dimakan sehari-hari tanpa meningkatkan resiko resistensi insulin. Oke, ini contoh simpelnya gini. Kalau kita makannya yang indeks glikemiknya rendah, itu kenaikan gulanya pun akan rendah, sehingga respon insulinnya tidak akan terlalu tinggi, jadi relatif membuat gula darah stabil dan tidak akan bikin kita tuh jadi bad mood atau istilahnya cepat lapar, jadi pengennya nyemil melulu gitu. Beda kalau misalkan kita makan makanan yang terlalu tinggi proses atau pertepungan atau yang gulanya tinggi, itu gula darahnya akan naik dengan sangat tinggi dan otomatis sama insulin bakal diturunin, dipindahin semua ke 3 gudang itu. Nanti lama-lama kalau gudangnya udah kepenuhan ya penyakit-penyakit yang tadi akan muncul lagi. Gitu. Nah, kalau misalkan secara platingnya, secara isi piringku ala Dokter Prama, itu kita biasanya mintanya gini, 1 piring itu coba setengahnya tuh lebih ke fokusinnya sayur. Tujuan utama makan sayur adalah untuk mengurangi kemampuan usus untuk menyerap gula. Jadi sayur itu sangat bisa kita manfaatkan sekali, walaupun dia sama-sama karbo, tapi seratnya itu tinggi. Jadi kita bisa manfaatkan untuk menurunkan kemampuan usus dalam menyerap gula. Lalu kita makan daging. Daging itu sebetulnya yang kita pentingin itu adalah proteinnya. Jadi kalau cara ngukur paling simpel, kebutuhan dasar badan manusia itu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi misalkan kalau kayak saya nih, saya beratnya 80 kilo, saya butuhnya 80 gram protein sehari. 80 gram protein itu kalau diterjemahkan kira-kira 400 gram daging ayam matang sehari. Jadi kan kita bisa bagi 2 atau bagi 3 sehingga kebutuhannya terpenuhi. Kalau ngomongin karbohidrat itu dibilang antara butuh gak butuh. Dalam arti kalau mau makan gak boleh terlalu banyak, sebisa mungkin jangan lebih dari 100 gram nasi putih per kali makan. Kalau mau makan kacang-kacangan sesuaikan dengan kebutuhan atau kesanggupan badan. Karena mau gimana pun kacang-kacangan kalau kebanyakan suka bisa bikin sakit-sakit sendi.
gitu. Kalau mau ngejus, personally saya akan bilang lebih sehat jus sayur daripada jus buah, karena jus buah itu yang harus teman-teman ketahui, buah itu mengandung gula namanya fruktosa, dan fruktosa itu tidak bisa dipakai di organ manapun di dalam tubuh. Hanya bisa ditimbun di liver. Nanti kalau livernya udah nggak bisa nampung, tapi fruktosanya masih masuk, si fruktosa itu akan diubah menjadi lemak. Terutama akan dirubahnya menjadi lemak visceral yang bisa bikin perlemakan di organ-organ tubuh. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan jus di sini adalah jus sayur sebetulnya. Gitu. Oke, jadi prinsip dasarnya ini slide terakhir saya. Jadi kalau misalnya kita bilang you are what you eat, apa yang kita makan itu menentukan kesehatan kita. Jadi bahasanya teman-teman harus mulai kritis yang dimakan itu apa. Kalau misalkan kita semua tahu bahwa yang mengandung gula tinggi itu berbahaya buat kesehatan. Tapi kadang-kadang jebakan dari industri makanan itu adalah rasanya asin, tapi ternyata di dalam badan tetap dirubah jadi gula. Contoh simpelnya kayak kerupuk atau bakso atau empek-empek. Mereka terbuat dari tepung, rasanya gurih, asin, tidak manis sama sekali, tapi di dalam badan akan dirubah jadi glukosa dan akan ditimbun menjadi lemak terakhir-terakhirnya. Gitu. Iya, sekian dari presentasi dari saya. Silahkan kalau saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator ya Bu ya, Bu Mita. Ya, terima kasih dokter. Aduh, menarik sekali ya dok ya. Saya jadi ingat ini ketemu sama dokter gitu ya. Iya Bu. Ya, mungkin jadi kita harus hati-hati sama yang namanya gula ya dok ya. Iya Bu. Silahkan yang mau bertanya teman-teman ke dokter bisa chat atau raise hand. Oh, ternyata sudah banyak sekali ini yang bertanya. Mungkin dimulai dari Aldi Putra Isu dulu. Boleh, silahkan Aldi. Baik, Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aldi Putra Isu dari Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri 2018, angkatan 2018 begitu. Terima kasih dokter terkait dengan paparannya begitu. Mengenai kalau misalnya yang tadi saya tanggap ini kan mengenai konsumsi gitu kan, sesuatu yang dikonsumsi gitu kan, sehingga bisa memberikan lebih menjaga ketahanan tubuh begitu dok. Nah, cuma saya punya pandangan lain begitu dok untuk kayak mengenai konsumsi ini gitu ataupun makanan-makanan yang kita konsumsi begitu. Kan pada akhirnya kalau kita bicara untuk kesehatan tubuh, kalau khususnya di tataran mahasiswa ataupun kaum berintelek ini kan masuk begitu dok gitu kan. Nah tapi bagaimana kalau di tataran ataupun dengan kawan-kawan kita ataupun pada umumnya terhadap masyarakat yang dimana kalau kita bicara ranah untuk kesehatan seperti ini sedikit sedikit lebih kayak kalau saya menganggapnya kita masa bodoh lah gitu, masa bodoh dalam arti berpandangan yang penting saya kenyang dulu gitu kan, urusan sehat atau enggak itu mah nanti urusan belakangan begitu, yang penting hari ini bisa makan dan kemudian besok juga bisa makan begitu. Nah pada akhirnya kan kalau saya beranggapan kita memaparkan masalah untuk edukasi kesehatan ini di tingkatan mahasiswa ataupun tingkatan orang-orang yang secara intelektual atau akademis ini kan masuk relevan gitu. Aldi, mohon maaf waktunya kan singkat. Siap, Ibu. Yang mau ditanyakan apa Aldi? Oke siap. Maksudnya ya intinya lebih kayak bagaimana kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat sehingga mereka pun bisa menanggapi untuk kalau kita bicara konsumsi yang kata halal dan kemudian menyehatkan begitu dok. Oke, terima kasih Aldi. Baik, thank you. Terima kasih Bu. Siap. Jadi simpelnya sih gini, betul kalau misalnya untuk mengedukasi masyarakat yang sosioekonomiknya lebih rendah lah ya gitu bahasanya, itu memang sulit kalau pakai bahasa-bahasa teknis. Kalau saya biasanya mengedukasi simpelnya gini. Nomor satu bahwa badan orang itu dibilang butuh gula sebanyak itu enggak. Tapi kalau misalkan orang tersebut masih mau makan gula, ajarkan untuk makanan yang seasli mungkin yang minim proses. Dalam arti kan kalau kita ngomongin istilahnya di daerah-daerah kampung lah gitu istilah itu kan makannya kan harusnya kan masih nasi, kentang,
ubi, singkong itu kan masih yang asli-asli. Nah, ajarkan mereka untuk makan sesuatu yang tidak diproses, tidak dengan pengawet, tidak dengan ya istilahnya kemasan-kemasan, itu poin 1. Dan nomor 2, ajarkan mereka untuk makan sayur. Dan sayurnya tuh jangan yang jatuhnya tuh terlalu, ya istilahnya kan kol goreng gitu. Perbandingan antara kol goreng sama lalaban kalau di Jawa Barat ya gitu kan, lalaban masih cukup santer gitu ya. Jadi lebih ke ajarnya tuh yang begitu-begitunya Mas Aldi. Gak usah terlalu ya. Jadi kan kalau yang indeks glikemik segala macam itu juga itu cukup kita sebagai yang edukator yang mengerti tentang ilmunya. Masalah menerjemahkannya itu dibikin simple. Jadi tinggal bilang, Ibu 1 piring, coba setengahnya sayur ya, nasinya sekepel, lauknya sawarna Ibu, sekenyangnya Ibu silahkan. Sekenyangnya Bapak silahkan. Tapi nitip ya Bu ya, sebisa mungkin jangan pakai tepung. Udah gitu aja dulu. Sesimpel itu gitu. Jadi ajarkan kepada yang pengen diajarkan, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa makanan yang tinggi, yang terlalu diolah, yang jadi terlalu, istilahnya gini bahasnya, ibu bapak mendingan makan makanan yang bisa ditemukan di alam. Istilahnya kan kalau misalkan roti dan nggak akan ditemuin di alam, harus diolah dulu sedemikian rupa baru bentuknya jadi roti. Kan nggak ada namanya pohon roti, istilahnya gitu. Simpelnya gitu kalau saya. Jadi istilahnya makanlah sesuatu yang ibu pernah lihat pohonnya, ibu pernah lihat bentukannya, tinggal ibu mau goreng, mau tumis, mau apa, silahkan. Tapi bukan jadi kayak keripik kentang, keripik pisang, itu kan butuh prosesnya tinggi. Gitu aja sih Mas Aldi kalau kataku. Aduh, menarik sekali Dok. Betul sekali, back to nature ya Dok ya, kembali ke alam. Betul. Terima kasih Dok jawabannya. Ada lagi ini pertanyaannya Dok, lumayan jauh dari Bandung. Dok, saya dengan Desi di Bogor. Di Bogor. Okay. Bagaimana dengan mengkonsumsi gula jagung atau gula yang katanya kadar gulanya rendah? Apakah yang harus dilakukan ketika ingin mengurangi gula tapi suka yang manis-manis? Satu nuhun. Baik. Terima kasih Mbak Desi dari Bogor. Oke. Jadi gini, poin nomor 1, jujur, gula jagung itu definisi gula rendah itu maksud mereka adalah glukosanya rendah, tapi fruktosanya tinggi. Jadi yang tadi saya bilang di penutupan bahwa walaupun ada sesuatu makanan atau gula yang mengklaim gulanya rendah, kita harus kritis. Itu isinya apa? Kalau ternyata isinya fruktosanya tinggi, sebetulnya malah ngebebanin ke liver. Karena yang bisa menampung si gula buah itu atau fruktosa adalah liver. Jadi kalau misalkan pengen mensubstitusi nih, ada tuh yang mulai lagi happening sekarang yang namanya stevia. Dan stevia itu banyak yang produk lokal tuh. Stevia tetes itu dia walaupun dia rasanya super manis, tapi dia tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Dan dia pun bukan fruktosa, karena zatnya namanya steviol. Jadi kalau mau coba cari stevia, cari yang bentukannya tetes, dan cari yang semurni mungkin, seasli mungkin. Nggak mahal kok kalau yang asli gitu. Gitu paling. Oke, terima kasih Dok. Selanjutnya ya Dok ya, dari Susilawati. Assalamualaikum, saya Susi. Izin bertanya Dok, ada orang yang makannya banyak tapi badannya tetap kurus. Tapi ada orang yang makannya sedikit tapi gampang gendut. Itu tuh kenapa ya Dok? Apakah organ tubuhnya rusak atau bagaimana? Oke, jujur jawabannya panjang tapi saya akan persingkat. Jadi poin 1 kalau kita ngomongin orang yang banyak makan tapi kurus. Itu yang paling sering adalah biasanya ada gangguan lambung, dalam arti kemampuan badan untuk mencerna makanan dan sehingga karena ada lambungnya problem, asam lambungnya itu tidak optimal, jadi pencernaan dan penyerapannya kurang bagus. Itu satu yang paling sering. Tapi kalau anak zaman sekarang biasanya stresnya tinggi. Jadi ketika badan itu mengalami stres, ada satu hormon namanya kortisol yang meningkat. Nah, kortisol itu kalau keseringan diproduksi, itu akan membuat badan seseorang itu jadi istilahnya tuh makin menciut, makin mengecil, karena ototnya itu digerus untuk dijadikan energi. Karena prinsip dasar badan manusia itu gak bisa bedain antara stres istilahnya dikejar harimau sama stres karena tugas akhir misalkan. Jadi setiap kali badan itu mengalami stres, kortisol itu keluar, badan tuh kayak mikirnya, oke, saya lagi dikejar harimau, saya lagi butuh energi banyak, kalau istilahnya penyerapannya kurang bagus, saya akan ngambil dari apa yang ada. Oke, lemak saya bakar, otot saya bakar, pokoknya saya selamat dulu aja. Biasanya gitu. Jadi rata-rata coba ditanya ke orang-orang yang susah gemuk, tanya dulu, kamu stres nggak? Banyak pikiran nggak? Atau kalau kayak
biasanya ya orang-orang yang susah susah gemuk itu adalah yang high achiever sama segala dilakuin sendiri. Jadi tipe-tipe yang rajin banget tapi perfeksionis gitu. Biasanya sih. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Dok. Mungkin karena waktunya juga ini sudah habis ya Dok ya. Mohon maaf pada teman-teman semua. Pertanyaannya masih banyak sekali Dok. Kalau satu-satu dikupas kayaknya nggak akan beres sampai besok ya Dok ya. Iya. Mohon maaf sekali ya karena waktu yang singkat, sesi pertanyaannya saya cukupkan. Jika memang masih ada yang penasaran sama Dokter Prama, silakan bisa datang ke Klinik Seruni Jalan Sederhana nomor 18 Bandung untuk berkonsultasi dan bertemu langsung bersama dokternya ya Dok ya. Iya, betul. Iya, terima kasih Dok atas Terima waktu dan kedatangannya di webinar Pekam Ilmiah Universitas Insan Cendekia Mandiri. Semoga ilmu yang diberikan dokter dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, bisa bertemu kembali di acara webinar selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Akhir dari sesi ini silakan kameranya dibuka semua untuk sesi foto. Silakan bagian dokumentasi, Bu Duhita dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mita ya, yang telah memandu jalannya acara webinar sesi kedua. Sebelum acara ini kita akhiri, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu. Monggo kepada Bu Duhita, mohon dikontribusikan. Baik, terima kasih kepada MC. Izinkan saya untuk memandu sesi dokumentasi. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu serta peserta webinar hari ini, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, di sini terdapat 8 slide. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Bu Duhita. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber sesi kedua, Dr. Prama Aditya. Terima kasih banyak, Dok. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, dan kami informasikan kepada dokter apabila ingin meninggalkan forum diskusi, kami perkenankan, atau apabila masih ingin stay di room kami perkenankan. Ya, baik, sebelum kita tutup ya acara pada hari ini, saya mungkin akan membacakan pemenang door prize ya, penanya terbaik untuk webinar yang diselenggarakan oleh UICM. Ya, kami ucapkan selamat kepada Saudara Desi dari Bogor. Ada Desi masih hadir di situ? Iya, hadir deh. Ya, selamat ya Desi ya, dan Haura ya. Haura dari UICM ya. Selamat. Rekan-rekan mendapatkan door prize dari UICM untuk hadiah dan mekanisme pengiriman hadiahnya akan langsung dikondisikan oleh panitianya ya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kini kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak jalannya acara dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai ucap syukur atas terselenggaranya acara webinar Universitas Insan Cendekia Mandiri dari awal sampai dengan selesai. Kepada Ustadz Dedeng Juheri, kami perkenankan untuk memimpin doa. Monggo Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara kita berkah dan beroleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon segala sesuatu yang baik bagi kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada siang ini kami berkumpul dalam dunia virtual yang mudah-mudahan meskipun berpisah raga, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, mudahkan urusan kami, sehatkan badan kami, lapangkan rezeki kami. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusra syari'atik fawasikilahumma rabbi tataha wa adimdaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika ladzi la yahbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dede yang telah memimpin jalannya doa. Alhamdulillah acara Pekan Ilmiah webinar yang diselenggarakan Universitas Insan Cendekia Mandiri telah selesai. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kebaikan selalu menjadi berkah dalam hidup kita dan semoga hidup kita selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana, mangga bilih badhe live. Ibu, atur nuhun juga. Semoga sehat lalu Ibu. Amin, terima kasih.